warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Sukmamaya Kartika dari Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peserta didik. Sebelum itu, saya akan menyebutkan NIM saya dulu, yaitu 18.821.546. Sebelumnya juga saya minta maaf karena saya akan fokus ke laptop daripada ke kameranya, karena kameranya sedang bermasalah, jadi nggak bisa presentasi sekaligus. Jadi saya harus menggunakan dua device buat bikin videonya. So, bab pertama itu adalah pengertian dari perkembangan. Kita sangat sering mendengar kata perkembangan sekaligus maknanya. Dan kita pasti mempunyai pemikiran yang berbeda-beda tentang pengertian dan arti dari perkembangan tersebut. Sebelum itu, mari kita perhatikan terlebih dahulu pengertian perkembangan menurut para ahli. Menurut Kasiram, perkembangan mengandung makna adanya pemunculan sifat-sifat yang baru yang berbeda dari sebelumnya. Mengandung arti bahwa perkembangan merupakan perubahan sifat individu menuju kesempurnaan yang merupakan penyempurnaan dari sifat-sifat sebelumnya. Dan menurut Santrok Yusen, perkembangan itu merupakan pola perkembangan individu yang berawal pada konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi. Dengan demikian, perkembangan berlangsung dari proses terbentuknya individu dari proses bertemunya sperma dengan sel telur dan berlangsung sampai akhir hayat yang bersifat timbul adanya perubahan dalam diri individu. Dan dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan adalah proses perubahan individu yang bersifat dinamis ke arah kesempurnaan secara terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayat. Kita lanjut ke slide 2, yaitu ada pengertian peserta didik. Peserta didik itu adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses prosedur-prosedur, baik prosedur formal maupun non-formal. Sedangkan tenaga pendidik itu adalah semua orang yang mengamalkan ilmunya dan pengalamannya dengan cara memberikan bekal dan pelajaran sebagai pengabdian terhadap masyarakat. Perkembangan peserta didik itu merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Dan ada beberapa tujuan untuk mempelajari perkembangan peserta didik itu, yaitu agar mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. Yang kedua itu dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat. Yang ketiga, membantu mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada diri peserta didik. Dan yang terakhir, untuk membantu memahami diri sendiri, sehingga dapat berperilaku secara tepat. Kita lanjut ke slide ke pengertian perkembangan dan pertumbuhan. Manusia hidup tidaklah secara permanen. Kita pasti ada fase di mana kita dipanggil sama Tuhan untuk karena manusia hidup tuh nggak abadi, melainkan terus dan manusia itu hidup tidaklah secara permanen, melainkan terus berubah-ubah, mulai dari pembuahan, menjadi janin, bayi, lahir, dewasa, dan akhirnya mati. Fasenya terus berulang seperti itu, dan saat bayi lahir, belum memiliki kemampuan apapun kecuali hanya menangis. Dengan cara berinteraksi terus-menerus dengan lingkungan sekitar, bayi akan lebih menyempurnakan diri hingga bayi tersebut mengalami perubahan fisik sampai menjadi lebih seimbang. Seiring berjalannya waktu, bayi tersebut terus mengalami perubahan. Perilaku dan keterampilannya juga semakin berkembang. Bayi tersebut mulai bisa melakukan hal-hal tertentu, seperti membalikan badan, duduk, merangkak, berdiri, dan akhirnya bisa berjalan dan berlari. Namun, perubahan yang dialami oleh setiap individu tidak selamanya dikatakan sebagai perkembangan. Ya. Di sini ada beberapa prinsip-prinsip perkembangan.
Pemahaman yang baik tentang anak akan membantu pendidik untuk memberi perlakuan yang benar kepada anak-anak. Perkembangan anak pada dasarnya itu merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam seluruh aspek yang ada dalam diri anak, seperti aspek fisik, aspek sosial, aspek emosi, kognitif atau kita sebut juga sebagai berpikir, maupun aspek-aspek spiritual. Dan di dalam perkembangan anak itu terdapat berbagai aturan-aturan tertentu yang disebut dengan prinsip-prinsip perkembangan. Dan ini ada beberapa prinsip-prinsip perkembangan tersebut, yaitu perkembangan adalah proses yang tak berakhir. Dan kedua, setiap anak bersifat individual dan berkembang sesuai dengan perkembangannya. Yang ketiga, semua aspek perkembangan itu saling berkaitan. Yang keempat, perkembangan berlangsung dari kemampuan bersifat umum menuju ke bersifat khusus. Yang terakhir itu adalah perkembangan anak itu terarah dan dapat diramakan. Saya kira segitu saja presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya untuk kalian yang menonton video ini. Dan untuk Bu Rita, terima kasih banyak. Cukup sekian sampai di sini. Maaf jika ada salah-salah kata di dalam video ini atau yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.